Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani Effendi dengan NIM 1262052111057 dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dari program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga silabus. Tugas analisis ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Maftuha Magister Pendidikan. Sebelum berlanjut ke hasil analisisnya, kita bahas terlebih dahulu. Apa itu PROTA? PROTA adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Selanjutnya yakni analisis program tahunan dari MI Nurul Hidayah Cangkring. Menurut analisis yang telah saya lakukan, secara keseluruhan sudah bagus, yakni sudah memuat identitas berupa kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran, serta sudah ada format isian berupa KD dan alokasi waktu. Namun, menurut saya, pada PROTA ini perlu ditambahkan indikator kinerja, di mana indikator ini akan digunakan untuk membantu dan mengevaluasi pencapaian tujuan serta efektivitas kegiatan. Kemudian yang kedua, perlu ditambahkannya evaluasi dan pelaporan. Program tahunan harus mencakup mekanisme evaluasi dan pelaporan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan untuk mengidentifikasi pembelajaran atau perbaikan yang dapat dilakukan. Evaluasi dan pelaporan ini dapat dilakukan secara berkala selama periode 1 tahun atau setelah program tahunan ini selesai dilaksanakan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa tiap program tahunan dapat berbeda antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lainnya, tergantung pada kebijakan sekolah, kebutuhan siswa, dan juga lingkungan belajar yang ada. Yang selanjutnya yaitu PROMES. Apa itu PROMES? PROMES atau program semester adalah bentuk penjabaran dari PROTA yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Selanjutnya yakni analisis program semester dari MI Nurul Hidayah pada kelas 5. Menurut analisis yang telah saya lakukan, pada program semester ini sudah terdapat kompetensi dasar, pokok bahasan atau subpokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan pokok bahasan atau subpokok bahasan tersebut disajikan. Namun, sayangnya tidak ada kompetensi inti yang tercantum dalam program semester. Lalu, pada alokasi waktu juga belum diberikan keterangan waktu yang cukup jelas. Selanjutnya yaitu silabus. Apa sih silabus itu? Silabus adalah suatu rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator dalam penilaian, alokasi waktu, sumber yang menjadi bahan ajar, dan lain sebagainya. Analisis dari silabus. Analisis dari silabus yang telah saya lakukan yakni menurut saya silabus yang terdapat pada MI Nurul Hidayah Cangkring ini sudah cukup baik, di mana sudah memuat identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada materi pokok, pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Namun, sayangnya alokasi waktu yang diberikan juga belum dicantumkan, serta sumber belajar yang digunakan juga kurang beragam. Dan yang terakhir yaitu RPP. Sebelumnya, apa itu RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Baik, yang selanjutnya yakni analisis dari rencana pelaksanaan pembelajaran MI Nurul Hidayah Cangkring. Dari analisis yang telah saya lakukan, pada RPP MI Nurul Hidayah Cangkring terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki RPP tersebut.
yakni yang pertama ada tujuan pembelajaran dari RPP sudah spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan dan terkait dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai siswa. Kemudian sudah mencakup kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, dan penilaian yang sesuai. Selanjutnya yakni RPP sudah mengikuti struktur yang ditetapkan, seperti ada identifikasi mata pelajaran, kelas, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan juga penilaian. Dan juga metode yang digunakan itu bervariatif dan sesuai dengan materi yang diajarkan untuk kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran terkesan bisa tidak membosankan atau bisa menghilangkan bosan pada saat pembelajaran karena metode yang variatif. Selanjutnya yakni sudah mencakup berbagai bentuk penilaian yang mencerminkan pencapaian kompetensi siswa. Penilaian yang dilakukan itu harus adil, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian pada RPP yang saya analisis ini sudah menggabungkan aspek keterampilan abad 21, yakni sudah mencakup pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah. Kemudian, kelebihan yang terakhir yakni RPP sudah memberikan ruang bagi partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, yakni dalam RPP tersebut terdapat kegiatan yang mendorong siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, bekerja sama, dan melakukan eksplorasi mandiri. Namun, pada RPP yang saya analisis ini terdapat beberapa kekurangan, antara lain yakni tidak terdapat kompetensi inti yang akan dicapai. Jadi dalam RPP ini tidak ada kompetensi intinya, namun pada silabusnya sudah dicantumkan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau RPP yang saya analisis ini ditambahkan kompetensi intinya juga. Kemudian kekurangannya yakni belum terdapat strategi pembelajaran yang akan diterapkan, sehingga sulit menyesuaikan dengan karakter siswa yang ada. Alangkah lebih baiknya dalam RPP tersebut dicantumkan strategi pembelajaran yang akan dilakukan sehingga guru mudah untuk menerapkannya dan tidak bingung lagi untuk memilih strategi pembelajaran. Selanjutnya yakni media yang digunakan itu belum memanfaatkan teknologi pendidikan, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi kalau memanfaatkan teknologi pendidikan itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, namun pada RPP yang saya analisis ini belum memanfaatkan teknologi pendidikan. Selanjutnya yakni alokasi yang terdapat dalam RPP kurang jelas, di mana pada setiap kegiatan pembelajaran tidak dicantumkan waktu yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang berlangsung. Kemudian kekurangan yang terakhir yakni instrumen penilaian tidak diikutsertakan. Alangkah lebih baiknya apabila instrumen penilaian itu diikutsertakan juga. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai program tahunan, program semester, silabus, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.